Minggu pagi adalah waktu yang digunakan kebanyakan para pekerja, paling nikmat untuk tidur berlama-lama, bermalas-malasan di rumah, kontrakan, kos-kosan, dan lainnya karena libur. Berbeda dengan Eka yang tak akan bisa menikmati tidur berlama-lama dalam kamar kosnya karena sangat ramai dan juga berisik. Maka tepat pukul 7 pagi, Eka telah selesai mandi dan baru saja ingin berganti pakaian. Ia duduk berpikir sejenak, pakaian apa yang akan ia gunakan sekarang. Setelah sebulan lebih ia berperan sebagai cleaning service, ia pun mempunyai banyak pakaian yang tak bermerek, namun cukup nyaman ia gunakan untuk sehari-hari. Padahal sejak dahulu, semua pakaian dari brand-brand terkenal yang berharga sangat mahal. Jika ia tidak melakukan hal yang saat ini ia perankan, maka ia tak akan pernah tahu bahwa biarpun harganya murah, tapi jika kita mampu membeli dengan baik dan juga sesuai dengan tambah dan juga warna kulit, maka menurut Eka, tangannya meraih salah satu kaos berwarna hitam dengan gambar hanya sebuah tulisan yang sederhana. Tulisannya pun tampak berbeda, di depan bertuliskan TJ44. Simple aja menurut Eka, meski dia tak mengerti apa maksud dari tulisan tersebut. Menyemprotkan parfum seadanya ke kaosnya, maka kini Eka telah siap untuk keluar dari kamar kosnya. Saat ia sedang mengunci kamar, seorang gadis memakai kaos you can see dan celana pendek yang sangat span baru saja melewati Eka lalu berhenti. Karena waktu mereka bekerja selalu bersilang, Eka kerja pagi sampai sore dan tiba di kosnya sudah malam. Dan gadis itu baru saja keluar kosnya untuk bekerja, tepat saat jam pulang Eka ke kos. Eka pun tak pernah memikirkan apa pekerjaan gadis. Namun Eka hanya melempar senyum sopan kepada gadis itu. Mbak, bisa aja. Gimana kabarnya mas Eka ganteng? Alhamdulillah baik mbak. Mbaknya sendiri gimana? Kabar gue sih sedang kangen Mas Eka. Eka hanya terkekeh tipis sambil mengelengkan kepalanya. Karena sejujurnya ia tak ingin terlalu meladeni cadaan gadis itu. Mbak, aku permisi ya. Mau kemana pagi-pagi gini mas? Mau ke rumah teman. Hati-hati ya Eka sayang. Pergi dulu ya mbak. Assalamualaikum, ujar Eka lalu segera berbalik dan melangkah sesaat setelah mendapat ucapan salam balasan dari gadis itu. Duduk dia di dalam kamar, Renata sejak semalam sangat susah Rere mengingat semalam ia telah menyiapkan untuk menikmati malam minggu bersama dengan Vino. Berencana pula untuk menceritakan kejadian di kantornya beberapa hari yang lalu, saat dimana perusahaan ayahnya akan mendapatkan bantuan sejumlah dana dari Eka Wira Group. Meski belum ada kabar, telah ditandatangani oleh salah satu petinggi selain Pak Wira sendiri, yaitu Pak Arkarna. Namun menurut Rere tinggal selangkah lagi. Juga 2 hari yang lalu ia pun bertemu lagi dengan Pak Wira. Terbukti saat itu Pak Wira langsung menghubungi pria bernama Pak Arkarna. Dan dalam pembicaraan singkatnya yang diketahui oleh Rere bahwa Pak Arkarna janji akan mendatanganinya. Penandatanganan berwajib antara kedua belahan pihak yang akan dilakukan di kantor ayahnya Rere sendiri, di mana ia masih berusaha menghubungi nomor Vino, namun masih saja belum aktif. Pikirannya yang berkecamuk saat ini, di satu sisi ia membutuhkan sosok Vino untuk saling sharing. Siapa tahu ada inputan dan pemikiran sendiri dari Vino mengenai rencana sang ayah. Ia pun menghubungi beberapa kawan Vino, namun semua menjawab tak mengetahui karena mereka pun telah 2 hari ini belum ketemu dengan pria itu. Heran benak Rere. Ia pun tersadar jika memang benar ia pun 2 hari ini jarang. Sudah makan lagi bikin apa tuh, hal-hal yang simpel namun dalam bentuk perhatian Rere kepada sang tunangan. Hatinya bergejolak dan hingga saat ini ia masih berpikir positif terhadap Vino dan tak ingin menanamkan kecurigaan terhadap Vino. Beberapa saat Rere berpikir daripada suntuk di kamar hari Minggu gini, mending ia keluar saja untuk sekedar jalan-jalan dan melepas pikiran jenuh dan kesalnya terhadap Vino. Kini Rere telah keluar dari kamarnya berpakaian santai berbaju berwarna orange. Menggunakan mobilnya yang satu, Honda CR-V Turbo terbaru berwarna putih, Rere meninggalkan rumahnya
Beberapa saat ia berada di jalan raya berkeliling tak ada tujuan hingga di sebuah persimpangan jalan saat bersama lampu stopan berwarna merah. Setelah lampu hijau, Rere menjalankan kembali mobilnya dan entah mengapa ia pun kembali menoleh ke kanan. Sekelas pandangannya menatap wajah pria itu dari samping hingga membuatnya mengernyit. Yang awalnya tak ingin berbelok ke kanan, akhirnya ia pun berbelok mengikuti langkah pria itu. Namun karena menggunakan mobil, maka jelas saja ia telah meninggalkan pria itu. Beberapa meter di belakang yang sesat sempat mengambil perhatiannya. Awalnya ia tak menghiraukan dan menganggap adalah angin lalu. Di depan sebuah butik, tampak dua mobil yang ingin memarkir membuat Rere pun menghentikan mobilnya sesaat. Dari spion tengah, ia kembali melihat sosok pria bertopi yang masih berjalan kaki ke arahnya. Maka kini, sesosok pria itu telah berhasil mengambil penuh perhatiannya. Beberapa saat, Rere masih memperhatikan sosok itu yang berjalan santai dari spion luar bagian kanan. Hingga sosok pria itu kini telah ada di sampingnya, tanpa menghentikan langkah berlalu begitu saja bersama sebuah senyuman simpul di wajah Rere karena ia tak salah. Beberapa detik ia masih saja memperhatikan yang bersama pria itu menghentikan langkahnya. Kini Rere berkerut karena melihat si pria tiba-tiba berbalik kanan. Ngapain dia? Gumamnya bertanya-tanya ketika pria itu menatap sebuah kafe yang berada di sebelahnya. Namun hanya sesaat, lalu pria itu kembali melanjutkan langkahnya dan dari mobil Rere melihat pria itu baru saja menggeleng-gelengkan kepala. Ia menebak jika pria itu sebenarnya ingin membeli minuman dingin agar bisa memuaskan dahaganya. Namun, sesaat ia berdiri, masih menatap kosong pria itu yang telah melangkah menjauh dari kafe tersebut. Benaknya berkecamuk, ia berpikir kenapa ia bisa keluar dari mobil. Dan herannya lagi, sepertinya kedua kakinya bergerak sendiri. Sambil menekan tombol lock di remote mobil, maka ia pun memilih untuk tetap mengikuti pria itu dari belakang dan meninggalkan mobilnya yang terparkir di depan sebuah butik. Hingga beberapa meter melangkah, tampak si pria kembali berhenti, menoleh ke kanan, membuat Rere ikutan berhenti sambil memandang. Maka ia pun berinisiatif meninggalkan tempatnya, masuk ke kedai. Dari ekor matanya, ia masih melihat si pria berada di posisi sebelumnya. Namun telah melihat ke arah lain, Rere pun tersenyum dan dalam hati merasa perhatian kepada nasib pria itu. Oh, lebih mbak, tunggu ya, diambil kembalinya. Meski Rere masih memandang ke arah pemilik kedai, namun dari ekor matanya melihat pria bertopi telah beranjak pergi. Gak usah mas, Rere tak menunggu kembali duitnya. Sambil membawa 2 botol minuman malam membeli untuk mengikuti kemana perginya. Rere berjalan di belakang pria itu sambil mengambil jarak agar tidak terlalu dekat dengannya. Menunggu saat yang tepat untuk memberikan salah satu minuman yang tadi ia beli. Hingga Rere pun tersenyum saat si pria itu baru saja masuk. Karena sejak tadi mengikuti pria itu, Rere tak menyadari bahwa ia telah jauh meninggalkan mobilnya yang terparkir di depan butik. Ia tersenyum sesaat memperhatikan gerak-gerik pria itu dari jarak 3 meteran. Ternyata si pria itu baru saja mengambil sesuatu dari dalam tas kecil. Bibir Rere bergerak membaca tulisan di baju pria itu, TJ44. Kemudian ia pun kembali memperhatikan wajah lelah sedang duduk sambil Rere yang masih memperhatikan sesekali menghela nafas. Sangat jarang di dunia ini ia menemukan cowok sepertinya, karena jika telah memilih modal ketampanan seperti pria itu, maka kebanyakan akan memanfaatkan wajah itu untuk bekerja yang tidak akan memalukan nasib hasil yang banyak. Setelah berpikir panjang, Rere akhirnya melangkah. Ia tersenyum saat telah berdiri di hadapannya. Lalu tangan kanannya yang masih memegang botol minum bergerak bersamaan. Ia menawarkan kepada pria di hadapannya. "Nih mas." Pria itu mengangkat wajahnya dan sekilas raut wajahnya terkejut ditampak oleh. Pria itu masih saja bingung melihat sesosok Rere yang tiba-tiba menawarkan minuman kepadanya. "Ambil dulu, baru protes," kata Rere saat pria itu baru saja menampakkan wajah ingin menolak dan juga mungkin ingin memprotes apa yang dilakukan oleh gadis itu. Oke guys, terima kasih karena sudah membaca novel-novel kami. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar kita bisa lebih semangat lagi membuat novel-novel selanjutnya.